Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah? Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini, hari Minggu, adalah hari yang dikhususkan untuk kita umat percaya untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita melepaskan segala beban kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah pandemi saat ini, mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Entah pergumulan karena keluarga, bergumul karena pekerjaan, sakit penyakit, ekonomi, atau apapun yang sedang membebani kehidupan kita. Bahkan mungkin saat ini, kita sedang bertanya, di manakah Tuhan? Saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah menerima keselamatan yang diberikan kepada kita lewat pengorbanan putra tunggalnya di kayu salib. Tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi, mari kita katakan, Tuhan Yesus itu baik sekali. Kita naikkan pujian, apapun yang terjadi.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita tabiskan ibadah perjamuan kudus yang terakhir bagi kita di dalam tahun 2020 ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita agungkan nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumi, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Ada semesta benar dan mulia, asyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini, atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya kami semua Tuhan boleh terus dianugerahkan kekuatan kesehatan. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih dan rahmat-Mu kepada kami. Segala pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang kami alami di tengah-tengah pandemi saat ini, biarlah itu tidak menghalangi kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nats pembimbing kita di hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan bersabda, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita akan mengikuti bersama perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Karelolo dengan satu tema, Immanuel. Mari kita naikkan pujian, Gita Sorga Bergema. Bangsa
saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohonkan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah di tanggal 20 Desember 2020. Kami memuliakan Engkau karena Tuhan terus menyatakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun situasi dan keadaan dunia ini yang sedang kami hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan kami berdaulat di atas segala-galanya. Karena Tuhanlah mengatur segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini. Dan Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua orang-orang percaya. Bahkan atas seluruh umat manusia. Berkati kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun jemaat yang akan mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Yosua, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin adalah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi politik di zaman di mana Nabi Yesaya melayani sekitar 2740 tahun yang lalu, atau sekitar 740 tahun sebelum Kristus lahir atau sebelum Masehi. Saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Ahaz, anak Yotam, cucu Yosia, sedang dikepung oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Pekah, anak Remalia, dan Rezin dari kerajaan Aram di Damsyik atau Damaskus, yang sekarang ada di negara Syria. Kepungan kedua kerajaan ini membuat Raja Ahaz dan seluruh
rakyatnya hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Seperti dicatat dalam Yesaya pasal 7 ayat yang kedua. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang ditiup angin. Di tengah ketakutan yang dialami oleh kerajaan Yehuda, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu yang berasap. Yesaya pasal 7 ayat 4. Bahkan Raja Ahaz diminta untuk meminta pertanda dari tempat tinggi, dari surga atau dari langit, dan dari dunia yang paling bawah atau dari dunia orang mati. Tetapi Raja Ahaz menjawab, dia tidak mau meminta pertanda kepada Tuhan dengan alasan yang kelihatan sangat rohani, tidak mau mencobai Tuhan. Padahal sesungguhnya Ahaz lebih mengandalkan pertolongan Raja Asyur untuk melepaskan dia dari kepungan Raja Israel dan Raja Aram daripada meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Israel tetap mengerjakan misinya atau rencananya untuk melepaskan Yehuda dari rencana jahat Raja Aram dan Raja Israel yang merupakan saudara kandung dari kerajaan Yehuda. Dengan menyebut keduanya seperti puntung kayu yang berasap, artinya hampir padam, yang tidak berbahaya lagi bagi Yehuda. Di tengah ketakutan seperti itu, Tuhan Allah Israel menjanjikan Immanuel atau Allah beserta kita, atau Allah ada di tengah-tengah kita. Suatu rencana penyelamatan manusia dari dosa yang akan terjadi dan sudah digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Immanuel dijanjikan dan dihadirkan Tuhan di dalam dunia? Saudara, satu saja persoalan yang membuat Immanuel harus hadir atau Yesus Kristus harus hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu ada masalah terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Seperti dicatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9, dan sebagaimana kita sudah ketahui di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10, yaitu ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam ketakutan. Masalah terbesar antara Allah dan manusia adalah dosa. Dosa itu disebutkan oleh kitab Nabi Yesaya sebagai pemisah antara Allah dan manusia. Waktu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk berbicara kepada Ahaz, seperti di dalam pasal 7 ayat yang keempat, supaya mereka tenang, Ahaz tenang dan rakyatnya tenang, supaya jangan takut dan kecut hatinya kepada Raja Aram dan Israel. Nah, saudara-saudara, kata takut yang dipakai dalam ayat ini adalah dari dalam bahasa Ibrani, yaitu kata yare. Kata yang persis sama yang dipakai dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan dikatakan dalam bagian itu, dalam ayat 9, Tuhan Allah berjalan-jalan di tengah taman itu dan manusia mendengarkan bunyi langkah Tuhan. Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Tuhan berinisiatif datang kepada Adam dan Hawa. Dan dalam ayat 10 di Kejadian pasal 3 itu, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, Tuhan, aku menjadi takut." Dan takut di situ dipakai kata yare. "Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kata ini kita tidak temukan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tidak ada takut yang negatif yang ada di dalam pasal 2. Sebaliknya, manusia hidup dalam keharmonisan yang sangat intim dengan Allah. Antara Allah dan manusia tidak ada masalah, tidak ada penghalang, tidak ada yang membuat manusia dibatasi untuk berhubungan dengan Tuhan. Allah dan manusia ada dalam relasi yang sangat dekat. Tetapi saudara-saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
ketakutan yang negatif itu menghinggapi hidup manusia. Nah, kalau saudara-saudara membaca seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, salah satu hal paling penting yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu hidup takut akan Tuhan seumur hidup kita. Saudara bisa baca di dalam pasal Imamat pasal 19 ayat 14, ayat 32, Ulangan pasal 6 ayat 2, di sana dikatakan, hendaklah engkau takut akan Tuhan Allahmu. Ini juga dipakai kata yare. Nah, saudara, dalam konteks yang berbeda, kata yare itu memiliki pengertian yang atau makna yang berbeda. Waktu manusia belum berdosa kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan dalam pengertian mereka penuh kasih, penuh hormat, begitu segan kepada Tuhan yang mulia, dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, rasa hormat, rasa segan, rasa kasih yang begitu dekat kepada Tuhan berubah menjadi rasa takut yang negatif. Kenapa? Karena sudah ada dosa yang memisahkan, yang menjadi penghalang antara Allah dan kita sebagai manusia. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 7 itu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi konsekuensi dari melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Tidak menaati perintah Tuhan adalah dosa, dan dosa itu mendatangkan konsekuensi hukuman, yaitu hukuman mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks zaman Adam dan Hawa yang sudah berdosa kepada Tuhan di Taman Eden itu, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan, dan menurut Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dosa membuat manusia takut bertemu dengan Tuhan. Manusia berusaha bersembunyi dan menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia tidak dapat lagi menolong dirinya untuk kembali kepada Tuhan, sehingga yang dikerjakannya adalah bersembunyi. Dan jikalau Tuhan tidak mau mencari manusia itu, maka pastilah manusia akan terhilang selama-lamanya. Tetapi kita tahu Tuhan Allah berinisiatif untuk mencari, mendatangi manusia yang sudah berdosa dan memanggil, di manakah engkau? Artinya posisi manusia sudah tidak sejalan dengan Tuhan. Walaupun tidak sejalan lagi, tetapi Tuhan masih mau datang kepada manusia yang sudah berdosa itu. Begitu juga saudara-saudara dalam konteks zaman Ahaz dalam kerajaan Yehuda. Mereka juga hidup dalam penuh ketakutan karena kepungan kerajaan Aram dan Israel. Dalam keadaan takut itu, Tuhan sudah berfirman, jangan takut, karena ada Tuhan atau ada Immanuel di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Tetapi mereka tetap tidak mau meminta pertolongan Tuhan, malah meminta pertolongan kepada manusia yang lemah, yaitu kepada kerajaan Aram. Maksud saya kepada kerajaan Asyur, ya, daripada pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, sekali lagi saudara-saudara, Tuhan tetap menyatakan bahwa Dia akan menolong Yehuda melalui Sang Immanuel, yang artinya Allah ada beserta kita, ada bersama kita, ada hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Saudara, dalam Perjanjian Lama kita membaca tentang kehadiran Tuhan dalam rupa manusia. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, di dalam kisah Abraham, ketika Tuhan mendatangi dia dalam rupa manusia 3 orang. Jadi di salah satu diantaranya adalah Tuhan dan 2 diantaranya adalah malaikat. Dalam kasus Sodom dan Gomora. Begitu juga di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Dalam kisah Yakub bergumul dengan seorang laki-laki. Dan kemudian dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 23. Dalam kisah Manoah dan istrinya yang didatangi oleh malaikat Tuhan dalam rupa manusia.
dan di sana diberitakan tentang kelahiran Simpson. Kejadian di mana Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia dalam perjanjian lama tidak terlalu sering, dan kita lihat di sini paling tidak hanya dalam 3 peristiwa ini saja. Kejadian seperti ini jarang terjadi. Dan saudara-saudara perhatikan ketika Yesus Kristus akan segera dilahirkan itu, kalau kita baca kitab Matius dan kitab Lukas, saudara perhatikan waktu malaikat Gabriel datang membawa kabar baik kepada Imam Zakaria yang sedang bertugas mempersembahkan kurban di Bait Allah di Yerusalem. Ketika setelah 400 tahun itu tidak ada firman Tuhan, tidak ada penglihatan, tidak ada kunjungan Tuhan, tiba-tiba sebelum Kristus lahir itu, malaikat Gabriel mendatangi Zakaria. Dan ketika didatangi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Dia begitu terkejut dan takut. Walaupun malaikat Gabriel membawa kabar gembira, karena dia akan melahirkan atau istrinya akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Yohanes Pembaptis. Begitu juga saudara-saudara dengan Maria. Begitu terkejut dan takut ketika malaikat datang dengan salam yang khusus, yaitu Khaire, salam yang begitu tinggi kepada orang yang rendah. Dan Maria begitu heran dengan salam yang sedemikian tinggi itu datang kepada dirinya yang hanya seorang miskin di desa Nazaret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan malaikat kepada Maria juga membawa rasa takut yang ada pada Maria. Padahal kita tahu bahwa Tuhan memaksudkan bahwa Maria akan melahirkan Sang Immanuel itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara dalam Yesaya pasal 14 ayat 7 bahwa Tuhan akan menyertai umatnya atau Immanuel melalui kelahiran anak tersebut dari seorang perawan, bukan lagi hanya penyertaan yang hanya terjadi sewaktu-waktu, tetapi Tuhan akan selalu hadir bersama umatnya. Dan dalam kehadirannya itu dalam rupa manusia yang dapat dilihat oleh manusia. Itu sebabnya saudara-saudara ketika janji tentang Immanuel dalam Yesaya pasal 14 ayat 7 itu disampaikan dan kemudian digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23 melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem sebagai puncak penyataan diri Allah kepada manusia berdosa. Kehadirannya untuk menyelesaikan dosa agar manusia yang berdosa, yang hidup di dalam ketakutan itu didamaikan, dipulihkan relasinya dengan Tuhan Allah melalui kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, ini satu paket yang sempurna dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari perbudakan dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Jadi saudara, sesungguhnya dengan kehadiran Mesias atau Immanuel, Allah beserta kita itu, sesungguhnya tidak ada alasan untuk terus hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah beserta kita dalam segala keadaan, termasuk saudara dalam situasi pandemi COVID saat ini yang belum ada tanda-tanda untuk kita tahu apakah mereda atau tidak, apakah akan berakhir dengan beriring selesainya tahun 2020 ini. Kita tidak tahu apakah akan terus sampai ke tahun 2021. Kita belum tahu. Sudah ada vaksin, tetapi kita tahu bahwa sampai saat ini masih terus menjalari atau menulari manusia. Allah beserta kita juga saudara, sudah diproklamasikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 19 ayat 20. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dia akan naik kembali ke surga. Dia meninggalkan pesan, memberikan perintah agung kepada 12 murid itu untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa atau selalu, atau dengan kata lain Immanuel, Allah beserta kita. Itu berarti saudara-saudara, penyertaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Artinya saudara-saudara, dalam segala waktu
dan dalam segala situasi Allah beserta kita. Janji itu pertama kali ditujukan kepada para rasul yang waktu itu diperintah untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi janji itu juga ditujukan kepada seluruh orang percaya di sepanjang zaman, bahkan sampai hari kiamat, termasuk saudara-saudara bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus di saat ini. Dia menyertai kita, Dia ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasi bagi kita dari teks ini atau dari perkataan Immanuel, Allah beserta kita, apa relasinya dengan kehidupan kita di masa kini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, dan menurut perkembangan dalam perjalanan sejarah dunia ini, dicatat bahwa manusia sudah meninggal lebih dari 1 juta karena penyakit COVID ini. Dan belum ada tanda-tanda untuk mereda atau berhenti. Tiap hari kita menyaksikan di seluruh dunia, kita mendengar ratusan orang mati karena pandemi ini. Ribuan kasus penularan baru. Tidak peduli apakah itu orang percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus, sama-sama kena penyakit ini. Bahkan saudara-saudara, sudah cukup banyak para pendeta atau pelayan Tuhan yang juga meninggal karena diserang oleh penyakit ini. Pemerintah menghimbau kita semua warga negara, termasuk kita sebagai warga gereja, untuk tidak berkumpul banyak-banyak. Kita dihimbau untuk menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, agar kita terhindar dari penularan, apakah menulari atau ditulari. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu taat kepada himbauan pemerintah seperti ini. Situasi seperti ini saudara-saudara, khususnya di akhir tahun ini, kita semua takut, kita khawatir. Termasuk saudara-saudara takut beribadah di gereja, takut berkerumun. Banyak orang takut masa depan, apalagi mereka yang sudah di PHK dari tempat kerja. Masih bisakah dapat kerja untuk menghidupi keluarga? Resesi ekonomi melanda dunia ini. Nah saudara-saudara, memasuki tahun 2021, kita belum tahu bagaimana nanti. Apakah akan berhenti atau belum? Kita tidak tahu. Bahkan kalau saudara-saudara baca di internet atau di media-media sosial itu, bahwa sekarang terjadi gelombang kedua. Dan gelombang kedua ini katanya lebih parah. Kalau kita mengikuti berita-berita itu saudara-saudara, kita akan semakin takut. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan memberi tahu kepada kita supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam ketakutan. Pandemi ini ada, penyakit ini ada, masalah ada. Dan masalah tidak akan pernah selesai di tengah dunia ini. Dan kita harus siap untuk menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di antara kita, ada di tengah kita, juga ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Banyak orang bertanya, apakah Allah masih menyertai kita dalam situasi ini? Sebagai hamba Tuhan, saya menjawab, ya. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap Immanuel, kapanpun, dimanapun. Janjinya itu teguh, janjinya itu dipercaya. Janjinya akan terus terbukti di dalam kehidupan kita. Dia bukan saja menyertai hidup kita, tetapi dia juga hidup di dalam kita. Sehingga apapun keadaan dunia ini, sesulit apapun situasi dunia, situasi ekonomi, situasi politik yang kita hadapi saat ini, kita tetap percaya bahwa Dia ada beserta dengan kita, dan Dia sedang mengendalikan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu yang akan terjadi di tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan.
harapkan dan nantikan pertolongannya. Dia yang memegang kemudi hidup kita untuk mengarungi samudra kehidupan yang penuh badai ini, termasuk badai COVID-19. Dia yang akan membawa kita kepada pelabuhan damai sejahtera. Dia akan menyertai kita dan memimpin kita mengakhiri tahun 2020 dan membawa kita memasuki tahun 2021 yang bagi kita saudara-saudara masih rahasia. Apapun yang terjadi di dalamnya, Dia tetap Immanuel sampai selama-lamanya. Dan Dia berpesan kepada kita sekali lagi, jangan takut. Karena Dialah Allah pengendali alam semesta, termasuk perjalanan sejarah dan hidup kita sebagai orang percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pelihara ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena ketakutan yang terus-menerus membuat kita seperti tidak percaya kepada Tuhan. Perangi rasa takut itu dengan terus beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita ada. Tuhan kita hidup selama-lamanya. Dan mengendalikan segala zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mendahului dengan menyanyikan pujian Kita Pecahkan Roti. Kita pecahkan roti kenangnya. Kita pecahkan roti kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepada-Nya. Oh Tuhan, rahmatilah. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan penegasan Rasul Paulus tentang perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, sebab inilah yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri mengenai perjamuannya, dan yang pernah saya sampaikan kepada saudara, yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap syukur kepada Allah atas roti itu, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah roti ini. Inilah tubuhku yang kuserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sesudah makan dengan cara yang sama ia mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru antara Allah dengan kalian yang telah diadakan dan dimeteraikan dalam darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Saudara, perjamuan ini dilayankan untuk setiap anggota jemaat yang sudah baptis dan juga sudah sidi dewasa dan tidak dalam penggembalaan khusus. Begitu juga dengan setiap anggota jemaat yang dari gereja sahabat dapat mengikutinya dengan aturan yang sama. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus ini saudara, dan saya meminta kepada para petugas untuk dapat menyiapkan meja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengambil roti dan anggur dalam perjamuan ini, mari sama-sama dengan segala kerendahan hati kita memeriksa diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh layak untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengingat akan sengsara dan kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk pengampunan dosa kami di atas kayu salib. Untuk kami ingat senantiasa dalam kehidupan kami akan belas kasihan Tuhan kepada kami orang-orang berdosa, sehingga melalui pengorbanan Kristus kami dapat diterima kembali oleh Bapa di sorga melalui kematian dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, sebagai perjamuan terakhir bagi kami di tahun 2020 ini, kami mohon Bapa supaya Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir di sini, maupun bagi jemaat-Mu yang sedang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka dapat mengikutinya dengan hikmat. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah kiranya akan segala kesalahan dan dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, baik itu melalui perkataan, perbuatan, sikap hati dan pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ampunilah dan sucikan dengan darah Tuhan Yesus, supaya kami layak untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecahkan ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga Dia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Daku." Kita pecahkan roti kenang Dia. Kita pecahkan roti kenang Dia. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Oh Tuhan, rahmatilah. Saudara-saudara, dalam keadaan berdiri, mari kita angkat roti di tangan kita. Dengan iman, kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat
anggur di tangan kanan kita dengan percaya sungguh-sungguh bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib menjadi pengampunan dosa bagi kita. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan dengan semua yang kami lakukan ini, kami terus mengingat jasa Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa, bahkan mengampuni kami setiap hari dalam kehidupan kami, dari setiap pelanggaran, dari setiap kesalahan yang kami lakukan kepada Tuhan. Kami bersyukur ketika kami mengingat akan pengorbanan Tuhan ini, penderitaan, sengsara Tuhan yang begitu besar. Kami terus disadarkan untuk semakin hidup suci di dalam kehidupan kami, menjauhi segala perbuatan-perbuatan berdosa, dan kami terus mengikuti Tuhan dengan setia, apapun tantangan yang kami hadapi di tengah dunia ini. Terpujilah namamu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga sudah turut dalam perjamuan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian, limpahlah pialamu. Kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya kau kan diberi, memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati, biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk menyebarluaskan akan firman kebenaran-Mu. Kau juga terus memberkati apa yang masih ada pada jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan adalah sumber pohon kehidupan kami.
akan senantiasa memberkati kami dalam setiap pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap pengurus majelis gereja yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah boleh digunakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini persembahan syukur kami. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan akan ditutup dengan pujian amin. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Karel Lolo. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, serta dalam minggu-minggu terakhir kita berada di bulan Desember ini, biarlah Tuhan menyertai kita. Dan sekarang mari kita terima berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.